Oke, lanjut kembali pada part kedua Joko Bayu Channel. Kita akan lanjutkan wawancara saya dengan seorang sutradara, yaitu Bung Abraham Sebesi bersama Bapak Ketua Panitia di Gemit Oebivai Oenoni Klasis Amarasi Timur. Jadi kita lanjutkan sampai pada titik teknis untuk latihan, Bung Abah. Nah, tentu melibatkan pemeran aktor aktris, para pemain itu dikolaborasi sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah pertunjukan yang apakah itu kemasan itu Om Abah selama ini pakai semacam itu, Bung Abah? Ya, jadi biasanya pada beberapa jemaat-jemaat yang lain mungkin hanya pada ilustrasi musik atau kolaborasi sini itu hanya masuk pada tarian, kemudian ilustrasi musik, kemudian puisi. Namun untuk pementasan pada besok malam ini juga dilengkapi dengan paduan suara. Paduan suara live ya. Paduan suara live. Yang Tarian juga tariannya tarian live dan paduan suaranya pun paduan suara yang berasal dari jemaat lahir Oebivai. Gitu. Tadi kembali kepada Pak Ketua. Pak Ketua, tadi maksud dan tujuan sudah disampaikan dari sedikit tadi. Yang paling utama untuk tujuan utama untuk pementasan drama besar ini tadi seperti yang Pak Ketua sampaikan tadi apa, Pak Ketua? Yang pertama ya untuk memuliakan Tuhan, dan yang kedua untuk meneguhkan iman kami sebagai orang Kristen. Dan supaya diketahui bahwa pemuda-pemuda ini perlu bimbingan, perlu motivasi untuk bisa lebih dekat, bisa berorganisasi. Terutama persekutuan di dalam jemaat ya, karena dengan adanya, karena begini Bung Abah, saya mungkin bisa merefleksi kembali. Sebenarnya drama-drama realis ini saya termasuk kategori drama realis, Bung Abah ya. Ini kan saya apakah perlu harus dipentaskan secara visual, dan itu seperti yang terkait dengan tujuan daripada pementasan drama ini. Memang Bung Abah aliran realis ya. Iya, ya. Memang betul pada prinsipnya memang kalau pementasan seperti ini sih sebenarnya bisa dipentaskan oleh siapapun. Namun kenapa saya memilih pementasan drama kolosal dan saya lebih cenderungnya kepada pemuda, Mas Joko? Kenapa saya lebih cenderungnya kepada para pemuda? Karena kalau mau dibilang untuk kegiatan seni teater ini untuk wilayah Kabupaten Kupang ini masih sangat jarang. Hanya pementasan seni yang biasanya terjadi atau dilaksanakan di Kabupaten Kupang ini hanya sebatas contoh tari-tarian, kemudian pokoknya pentas-pentas seni yang di luar dari pentas seni teater. Oleh karena itu, kenapa saya lebih cenderung kepada pemuda? Karena untuk realisasi dari kegiatan teater ini untuk wilayah Kabupaten Kupang sangat-sangat minim. Jadi perlu digalakan, kemudian perlu ditingkatkan, dan mungkin untuk realisasinya ini hampir seluruhnya hanya bisa direalisasikan oleh organisasi-organisasi pemuda yang ada di wilayah lingkup gereja. Justru kalau Bung Abah melihat potensi pemuda gereja itu lebih mudah untuk dirangkul menyelenggarakan drama besar seperti ini. Itu kemudahan-kemudahannya di mana itu, Bang? Kemudahan-kemudahannya yang pertama adalah para pemeran sudah ada. Karena jumlah pemudanya dalam setiap jemaat itu sudah bisa mencukupi dalam satu pementasan. Termasuk fasilitas ya? Termasuk fasilitas, di mana fasilitasnya ini yang disediakan ini baik dari perlengkapan sampai dengan hari hanya itu lewat organisasi pemuda yang sudah terorganisir, maka itu akan lebih mudah lagi, untuk lebih mudah bisa dilaksanakan. Tapi kalau mencakup lingkup wilayah di luar daripada gereja, itu yang sulit, Mas Joko. Karena minat untuk terlibat langsung dalam suatu kegiatan teater itu sangat minim. Apalagi sudah dipengaruhi dengan publikasi atau minta maaf, bukan publikasi, tapi sudah dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh zaman elektronik, di mana di saat kita mau merangkul teman-teman pemuda untuk terlibat langsung dalam kegiatan teater,
itu lebih fokus pada gadget yang mereka gunakan. Jadi itu memang agak sulit di situ. Oleh karena itu setiap kali pementasan saya lebih cenderung pada organisasi-organisasi yang sudah terbentuk, lebih khususnya pada organisasi-organisasi gereja, lebih khususnya pada organisasi pemuda. Untuk pemeran utama sendiri siapa Bung Abbas? Pemeran Untuk Yesus. pemeran atau tokoh utama dalam kegiatan pementasan besok ini, sebenarnya saya ingin memakai dari jemaat ini sendiri. Namun karena seperti yang tadi saya bilang, ini merupakan hal yang baru dan kemampuan untuk mengekspresikan karakter Yesus itu masih di bawah dari apa yang saya inginkan selaku seorang sutradara, maka saya memakai teman-teman yang sudah terbiasa itu melalui komunitas yang kami dirikan, yaitu Bengkel Drama dan Film Kabupaten Kupang. Oleh karena itu pemeran Yesus sendiri atau pemeran tokoh utama sendiri itu dilakonkan oleh Ketua Bengkel Drama dan Film Kabupaten Kupang, itu atas nama saudara Bapak Turnesin Mone. Turnesin Mone ya, Ya. sebagai pemeran. Sedangkan pemeran-pemeran pembantu utama pria wanita itu juga dari sini Ya, ya. itu kita pemuda lebih di fokusnya sini. kepada jemaat yang ada di sini. Pak Ketua, ini sesuai dengan pengamatan dari latihan awal ya, sudah sekitar 3 bulan yang lalu. Antusiasme daripada jemaat terutama pemuda sendiri menurut pengamatan Pak Ketua sebagai tokoh pemuda di sini bagaimana Pak? Ya, antusias dari pemuda cukup tinggi, bahkan jemaat pun saat-saat kami latihan cukup banyak yang datang. Jemaat punya antusias yang cukup tinggi. Setiap kali latihan Mereka aktif datang. dan hampir lapangan ini penuh. Ya. Ya. Tentu koordinasi dengan dari gereja terutama ketua majelis, dan tentu dorongan yang yang paling utama adalah dorongan motivasi dari gereja sendiri Pak. Kalau tidak ada dorongan motivasi yang baik dari gereja, tentu kita juga lemah. Nah ini pengalaman ini tentu kita jadikan referensi untuk ke depan, bahwa potensi-potensi seorang seniman seperti Bung Abba yang berdomisili di Kabupaten Kupang ini sangat luar biasa saya amat selama ini Bung Abba. Nah Bung Abba, ini tentu di dalam kemasan sebuah teater gerejawi, Bung Abba sudah berapa kali mementasan drama besar yang melibatkan ratusan pemain itu Bung? Ya, untuk saya sendiri, untuk kegiatan pementasan yang sebesar ini untuk wilayah Kabupaten Kupang ini sudah ada beberapa tempat. Itu ada di Klasis Amarasi Timur juga. Itu pertama kali saya menjadi sutradara di situ Mas Joko. Di Green mana itu? Di Jemaat Efata Hukuu. Di wilayah Amarasi, tapi masuk juga dalam Klasis Amarasi Timur. Kemudian di Jemaat Sonkiko, yaitu di Klasis Kupang Timur. Waktu itu belum ada pemekaran. Oh iya. Ya, tapi sekarang sudah pemekaran jadi Klasis Amabe Aveto Timur. Kemudian sempat juga pementasan, tapi bukan pementasan drama gerejawi, tapi juga pementasan drama nasionalisme. Itu sudah ada beberapa Teater kebangsaan. Teater kebangsaan itu sudah ada beberapa tempat. Itu juga bentuknya kolosal juga ya. Itu hampir melibatkan sekitar 200-an orang. Itu anak-anak dari program pembimbingan anak, yaitu PPA. Itu saya sudah sempat pentaskan juga. Kemudian di desa Wesena itu juga ada beberapa siswa SD yang saya latih untuk bisa pentaskan di pada saat perayaan 17 Agustus, bahkan sempat saya pentaskan juga di kantor Bupati waktu itu. Itu drama teater kebangsaan. Bung Abba sendiri sebenarnya basicnya itu apa Bung? Ini yang juga saya bingung ini Mas Joko, karena bukan seperti yang saya juga pikirnya ini mungkin talenta Mas Joko. Saya berpikir ini mungkin talenta untuk bagaimana saya terjun langsung dalam bidang rohani, bahkan bidang nasionalisme, dan basicnya saya ini perikanan Mas Joko. Jadi Bung Abba ini basicnya sarjana perikanan. Tetapi beliau ini juga mungkin ada talenta dan bakat yang dipupuk selama ini. Jadi talenta itu saya dapatkan ya dari Mas Joko sendiri, dan itu
dimulai dari tahun 2009. Di saat bertemu dengan Mas Joko di tahun 2009 itu sampai dengan sekarang tahun 2022. Itu hanya artinya pekerjaan wira swasta, namun di saat momen-momen perayaan hari raya gerejawi bahkan Itu nasionalisme laku keras. itu ya kalau mau dibilang laku keras, Laris manis. laris manis begitu Mas Joko. Bung Pak Ketua, mungkin pada pembicaraan terakhir ini mungkin bisa memberikan motivasi pada jemaat. Sekali lagi pemirsa sekalian, bahwa pementasan drama kolosal dengan judul Nyanyian Duka Via Dolorosa, durasinya berapa jam, Bung Abram? 3 jam. 3 jam ya. Besok malam akan dipentaskan di lapangan di depan gereja Gemit Laheroi Oibifai, Klasis Amarasi Timur ya. Mulai jam 18.00. Silakan pemirsa sekalian mau menyaksikan besok malam, karena ini pementasan drama ini mungkin yang paling besar ya pada tahun ini, dan tentu nanti akan ditonton oleh banyak. Pak Ketua, dalam undangan ini apakah Pak Bupati juga diundang, Bapak? Ya, Bapak Bupati diundang. Selain pejabat teras, Pak Bupati dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pejabat yang lain juga diundang. Ketua DPR, terus Bapak Ketua Klasis dan seluruh jemaat di Klasis Amarasi Timur. Oh, ya. Bung apa terakhir? Mungkin pesan-pesan untuk para generasi penerus, generasi pemuda gereja terutama, Bung apa? Mungkin perlu disampaikan untuk motivasi terutama dalam seni peran ya. Bung apa punya background. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan pada generasi muda gereja terutama, Bung apa, dengan generasi muda umum lah. Ya, baik, teman-teman pemuda, terlebih khusus pada teman-teman pemuda yang ada di wilayah Kabupaten Kupang. Untuk kita yang ada di Kabupaten Kupang, janganlah takut untuk berekspresi melalui teater, karena sebenarnya teater inilah yang bisa menghubungkan tali persaudaraan, baik itu yang ada ikatan keluarga bahkan tidak, itu yang mempererat. Kemudian janganlah malu untuk berteater, karena dari teater pun sebenarnya kita bisa memberikan kontribusi yang begitu besar, baik dalam hal pemerintahan maupun hal gereja, Terutama untuk pekerjaan pelayanan. lebih khusus dan lebih utamanya untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman pemuda semua yang ada di wilayah Kabupaten Kupang, bukan saja di Kabupaten Kupang tapi untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin itu saja Mas Joko yang bisa saya sampaikan untuk generasi muda yang ada sekarang. Baik, terima kasih pemirsa sekalian. Demikian wawancara saya Joko Bayu Channel bersama seorang sutradara yang punya potensial yang besar, Bung Abraham CPC, dengan Pak Ketua tadi namanya lupa Pak. Yusa Krenati. Pak Yusa Krenati, sukses Bapak dan sukses Bung Abah dengan sukses untuk pementasan besok. Jangan lupa pemirsa sekalian, besok malam ada pementasan drama kolosal yang paling besar tahun ini dengan judul Nyanyian Duka Via Dolorosa, melibatkan 300 orang pemeran di lapangan ya, lapangan Gemit Laheroi Oibifai, Klasis Amarasi Timur. Sampai ketemu di lain waktu dan lain kesempatan, kiranya Tuhan memberkati dan salam. Sukses Bung Sutradara, sukses Pak Ketua, terima kasih. Terima kasih, sampai bertemu kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam.